akhir-akhir ini harga minyak goreng naik Naik, kan ya? benar. Heeh. Mhm. Terus kita lihat terus dari itu kan sebenarnya udah kejadian dari beberapa bulan lalu tuh Mas. Yes. Harga CPO tuh naik tinggi. Mhm. Nah, eee, kalau investor saham sih udah berharap nih perusahaan-perusahaan dari setahun lalu kayaknya sudah berharap perusahaan-perusahaan produsen sawit naik tinggi harga sahamnya. Nyatanya Mhm. enggak tuh Mas. Baru terakhir itu, baru kemarin pas beberapa bulan terakhir naik gitu. Jadi Mhm. agak agak delay, agak itu ada selisih lah. Nah, Yes. kalau harga emas itu ya urusannya cuma supply sama demand aja gitu. Oh, oke. Yes. Nah, ini aku punya pertanyaan nih, Mbak Jum. Oke, Kemarin kan sip. kemarin kan sempat, Antam naik banget tuh kalau Mhm, sahamnya. mhm, mhm, Sedangkan Antam juga punya, produk emas. mhm. Apakah ketika sahamnya naik melambung tinggi, si emasnya si Antam ini juga ikutan naik harganya, Mbak Jum? Mmm, logikanya nggak begitu Mas kayaknya. Logikanya Oh. kebalik justru. Mhm, mhm. Si harga harga saham ini akan ngikutin penghasilan perusahaan mestinya. Oh, oke. Jadi kalau logikanya gini, kalau harga emas lagi naik tinggi, Mhm. terus diperkirakan Antam ini akan mendapat keuntungan besar gitu kan Yes. dari hasil penjualan, dari Mhm, hasil mhm, mhm. pengolahan emas atau dia punya ada beberapa produk deh kalau nggak Mhm, salah. mhm. Ada ferronikel dan segala macam. Nah, itu artinya para pemilik saham berharap bahwa oh si Antam ini akan mendapatkan keuntungan besar nih, jadi harga sahamnya naik gitu. Oh, Logikanya oke. lebih ke situ. Iya Jadi sih. dia ada nikel juga ya, Mhm, makanya mhm, mhm. kemarin pas harga nikel naik, naik juga gitu. Oh, berarti emang harus kita tuh sebagai anak muda harus sering-sering baca sebenarnya ya, Mbak Oh Jum ya? iya, Karena betul emang betul betul perkembangannya Mas. secepat itu. Wow, ini Iya, menarik banget loh. Ini baru ngobrol sama Mbak Jum, heeh, ngomongin soal, bisa dibilang persamaan dan perbedaan ya, teman mhm, Motion dan juga Sobat mhm. Medio, dari saham dan juga emas. Tapi udah daging banget yang kita dapetin. Anyway, Mbak Jum, Eh, tadi kan sempat mhm, dijelasin mhm, tentang bisa dibilang, lisensi lah ya. Kalau mhm, Antam ada lisensinya, ada Pegadaian juga ada lisensinya, tapi SNI. Nah, bisa dibilang ini mungkin pertanyaan bodoh sih. Apakah mhm, lisensi ini tuh berpengaruh sama resiko dan lain-lain dari si emas mhm, ini, Mbak Jum? mhm. Eee, Gini, kalau sertifikasi istilahnya ya, Heeh, heeh. sertifikasi itu, tentu saja diharapkan jadi pada waktu kita melihat sertifikasi SNI atau sertifikasi bahkan lebih lebih advance lagi misalnya LBMA Yes. tadi itu, Mhm, oh orang orang nggak usah apa namanya, nggak usah mikir lagi, "Oh ini, bener nggak sih barangnya?" Gitu. Karena gini loh Mas Adit, mhm, mhm. aku juga baru baru ngeh ternyata ada juga yang memalsukan emas. Oh. Gitu. Jadi emas ini, eee, ada yang dipalsukan karena kita mungkin masih awam ya, nggak ngerti emas itu kayak Iya. gimana gitu kan, yang tahu, kayak logam terus warnanya gold gitu ya, Iya. oh itu emas gitu kan, padahal itu bukan gitu kan. Nah kalau ada sertifikatnya, sertifikasinya ya orang-orang awam walaupun nggak ngerti emas, udah yakin bahwa, oh ini emas memang 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 asli gitu, bukan Bener, bener. palsu. Pas kita udah beli nggak bisa kita jual lagi, Mhm, jangan kita mhm. beli terus nggak bisa dijual. Nah, oke, Mas, Adit aku nggak tahu nih, dipikirnya emas Antam itu segede apa sih? Sorry, emas emas batangan itu segede apa sih kira-kira? Emas Yang ada di batangan pikirannya heeh, Mas Adit? yang ada di pikiranku ya, kalau Heeh, ngomongin batangan heeh. itu Kayak kayak coklat gitu apa gimana? iya, kayak coklat-coklat, yang ada di minimarket biasa tuh. Gini loh Mas, aku juga kalau nggak lihat bentuknya gue pikir kayak itu ya, kayak kayak koin-koin coklat atau batangan-batangan emas coklat gitu ya. Enggak Mas, jadi si emas itu kalau yang ukuran 0,5 gram sampai 100 gram lah, tipis gini, kecil. Nah Oh. nah, yang punyanya Antam dan beberapa produk yang tadi saya sebutkan itu, mereka tuh ditempel gitu, Mas. Jadi sekarang katanya sertifikasinya itu udah, untuk menjamin keamanan ya, karena Yes. supaya nggak dipalsu, jadi ditempel gitu. Jadi kalau dilihat di toko tuh kayak SIM card gitu loh. Oh, sekecil SIM card gitu kali ya, Heeh baju bisa heeh, dibilang ya? heeh. Oh, I Kayak SIM card see. gitu, ditempelin gitu. Jadi,
SIM card-nya itu sertifikatnya, si Heeh. emasnya itu dipres di dalam situ. Oh, wow. Mhm. Baru tahu juga ya, karena kita nggak pernah Nggak pernah belanja ke ke toko emas. toko perhiasan ya. Wah, menarik banget sih. Yes, yes, yes. Tapi kalau dibandingin sama investasi emas dan juga saham gitu, kalau dari sudut pandangnya Mbak Jum sendiri gitu ya, lebih aman yang mana sih Mbak Jum? Atau misalnya ada resiko keduanya, boleh dijelasin nggak tuh mungkin resikonya apa aja Resikonya ke ya. teman motion? Eee, Gini Mas Radit, semua investasi harus dipahami pasti punya risiko. Itu Yes. pasti punya risiko. Mhm. Itu yang paling utama sebagai investor kita memulai. Jadi pada waktu kita memulai investasi jangan dilihat, untungnya, oh gede di sini, ya masuk di situ gitu kan. Karena, begitu untung besar itu, resiko yang mengikuti. Nah, Oke. kalau misalnya ngomong untung gitu ya, style-nya harus agak berbeda. Oh. Style-nya harus agak berbeda dalam berinvestasi di emas dan saham itu harus agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena yang tadi saya sebutkan tadi tentang spread Mhm, harga. mhm. Nah, Oke. kalau di saham karena spread-nya kecil, Mhm, mhm. itu kita mau berinvestasi dengan cara value investing istilahnya. Value investing itu jadi kita beli terus ya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, panjang banget gitu, Heeh. bisa. Atau mau yang paling lincah gitu ya, yang anak muda maunya sekarang cepet ya, beli beli pagi buang sore, beli pagi buang sore, atau kebalikannya gitu kan, terserah lah. Nah itu bisa juga kalau di saham, karena selisih selisih naik turunnya itu kecil, selisih spread-nya itu kecil. Jadi kita beli, bisa kita jual lagi gitu kan, kita udah dapet cuan ya, gitu kan. Nah kalau emas, kan belum-belum kita beli pagi nih, harga 1 juta. Jual jual sore udah 900 Mas, bukan untung, rugi Oh. yang ada. Jadi kalau kita beli emas, ya minimal itu kita pegang 6 bulan, 1 tahun lah gitu. Minimal Oke. itu, minimal ya. Mhm. Kalau bagusnya kalau emas itu kita, kumpulin terus Oh. gitu, kumpulin terus karena dia itu, trennya memang akan naik Mhm. walaupun agak panjang ya, agak, Benar. jadi ada, eee, kadang-kadang karena gini Mas, eee, si emas ini kan safe haven ya, jadi kalau kondisi, Yes. orang pada panik gitu kayak kemarin di Ukraina ada perang, oh kayaknya ada perang dunia ketiga, orang-orang pada nyerbu nih masuk ke Iya. emas, harga emas naik gitu kan. Benar. Heeh. Nah, tapi kalau kita ngikutin, oh harga emas naik, kita masuk di situ gitu kan, taunya dipucuk. Oh Benar. sekarang sekarang Ukraina udah mulai reda ya gitu Heeh, kan, heeh, heeh. udah ada pembicaraan-pembicaraan, orang udah nggak terlalu panik kan, turun Heeh, lagi heeh. itu harga. Sekarang ini lagi Eee, agak agak bukan agak ngedrop ya, agak turun lah, nggak yes. sepanik kemarin. Nah, jadi kalau beli emas sebaiknya, beli aja terus gitu. Beli Mmm. beli 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 ngangsur gitu ya, jadi sebulan atau berapa bulan atau setahun kita targetin beli berapa. Nah, biasanya kita, mungkin gini, kalau emas itu kita pengen naik haji, kita pengen, beli rumah, ya Iya. ngumpulinnya tuh di situ. Karena dia itu, emas ini jadi hedge untuk inflasi. Dan Oh. itu jadi kayak, hedge kita juga terhadap, dolar dan rupiah. Karena kan seperti tadi saya bilang, harganya itu di-convert dari dolar ke rupiah. Benar, 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 setuju. Heeh. Jadi kalau rupiahnya melompat, sorry, dolarnya melompat, Mhm, mhm. rupiahnya melemah, emas akan ikut naik. Nah, kita Yes. akan ikut menikmati itu gitu. Kayak Oh, gitu. wow. Yes, yes, yes. Ini insight baru sih jujur ya, Mbak Jum ya. Tapi aku nge-highlight sedikit tadi, berarti bisa dibilang dong Mbak, kalau misalnya saham kan ada Mhm, 2 tipe nih, anak-anak muda nih, ada yang full time trader, ada mhm, yang investor. Kalau mhm, kalau emas tuh lebih ke investor berarti ya, nggak ada mhm. yang kayak full time trader, Nggak bisa di trader, nggak emas bisa. tuh nggak ada ya? Kecuali mungkin, gini Mas, ada juga sekarang ini, tapi kita nggak ke sana dulu dah ya, kita Mhm, kan mhm, mhm. pemula ya. Kalau Yes. misalnya advance, ada lagi sebenarnya, eee derivatif gitu, Oh. ada bursanya juga. Tapi
ntar lah yang itu ya, yang ini aja Nanti dulu deh. ya. Episode yang lain, teman Episode yang motion lain. ya. Biar kita basicnya kuat dulu nih tentang saham dan Betul, juga betul, emas gitu. betul. Tapi kalau Mbak Jum sendiri lebih suka yang mana nih? Atau lebih into kemana? Ke saham kah? Atau ke emas? Atau Ah, dua-duanya? Gimana tuh? gini Mas, kalau aku lebih prefer dua-duanya. Oke. Karena kayak ada gini, eh, saham itu pada saat kemarin nih kita enak nih kejadian kemarin ya. Kejadian kemarin itu pas lagi orang pada takut perang, Yes. pada takut kan semua pada bursa saham, bursa kripto, bursa macam-macam itu pada ngedrop semua. Nah, larinya kemana? Ke emas gitu. Jadi kalau kita punya dua-duanya, pada saat yang satu ini turun, yang ini naik gitu. Jadi ada apa namanya kompensasinya lah. Jadi jangan Yes. masukin kan Satu lubang katanya yang sama ya. betul katanya kan masukin di beberapa keranjang ya Yes. telurnya, tapi jangan masukin di keranjang yang sama-sama jatuh gitu. Yes. Oke, berarti mungkin bisa di-highlight kalau diversifikasi itu penting banget ya, Mbak Jum ya. Betul, betul, betul. Wow, ini dia nih. Jadi kalau misalnya kamu ada bisa dibilang uang dingin lah ya, teman motion. Boleh nih coba dialokasiin mana yang untuk saham, mana yang untuk emas gitu. Tapi kalau misalnya belum terlalu paham juga, inilah yang jadi pertanyaan selanjutnya nih untuk Mbak Jum. Gimana nih Mbak kalau misalnya kita sebagai anak muda ada sih uang dingin ya, tapi masih bingung nih milih produk investasi yang cocok antara saham atau emas tuh gimana supaya ya balik lagi sih kita nggak salah langkah lah. Kalau rugi kan memang ada di belakang kita tuh resiko-resikonya, tapi ya at least biar nggak salah langkah lah. Kalau dari Baju gimana? Kalau biar nggak salah langkah, yang pasti gini Mas, kalau misalnya kita mau mulai sesuatu, sebaiknya kita mengerti persis, gitu kan? Oke. Investasi ini tuh istilahnya cara mainnya tuh gimana sih, gitu kan? Yes. Jangan nyemplung aja ikut-ikutan teman, ikutan tetangga gitu, jangan. Tapi kita tahu persis. Kayak misalnya kita mau beli saham, oh ikut-ikutan saham. Tiap pagi tenang aja, tiap pagi nanti ada Telegram ya biasanya sekarang ya. Telegram nanti di broadcast beli saham apa. Nah, ini kan kayak contekan anak-anak dulu gitu ya. Pas mau Bener-bener. ujian nih kan. Ini contekan nih, masukin gitu. Enggak, jangan begitu. Kalau mau investasi, kita harus belajar sendiri. Kita harus investasi untuk diri kita sendiri. Jangan sampai ngikut-ngikut ini terus kejeblos cuma bisa Iya. nangis gitu loh. Benar. Jadi apapun yang kita putuskan, kita mau invest, pelajari dulu gitu kan yang ini apa namanya yang dalam, yang clear gitu kan bahwa ini cara bermainnya gimana, jangan sampai udah masuk kejeblos gitu loh. Setuju banget. Anyway, mungkin ada nggak sih Mbak kayak referensi buku atau ya beberapa referensi yang bisa digunain sama teman motion untuk dijadiin bahan bacaan Mbak Jum ya. Walaupun ya kita tahu dengan adanya Google semua bisa gitu ya. Tapi mungkin ada yang Mbak Jum pernah baca atau apa? Mungkin salah satunya mungkin baca Konten.co.id ya. Yes, mantap. Salah satunya. Aku juga tiap hari Senin itu suka bikin, tapi itu lebih ke prediksi saham sih, prediksi pasar saham gitu ya. Di channel Kontan TV, Mas. Oh, oke. Jadi ada channel YouTube Kontan TV, kita setiap hari Senin suka bikin prediksi pasar gitu tiap pagi gitu. Nah, aku coba juga bikin ya beberapa tentang investasi, tentang financial planner juga di Konten TV juga ada, Mas. Cuman ini Benar. lagi agak ini kita lagi pindahan nih Mas kantornya. Lagi agak vakum karena kita lagi pindahan nih kantornya. Berarti Gitu. kalau teman motion ada nanya-nanya nih mana nih? Kok nggak ada yang konten terbaru nih? Sabar, lagi pindahan Lagi teman pindahan motion. ini. Yes. Itu sih sebenarnya kalau dari aku sendiri mungkin pentingnya zaman sekarang anak-anak muda adalah banyak bertanya, banyak mencari juga ke orang-orang yang lebih tua karena orang-orang yang lebih tua pengalamannya banyak dan nggak pelit ilmu juga. Jadi ya supaya kita nggak FOMO aja sih gitu ya Mbak Jum ya. Betul. Wow, Mbak Jum, oke. Last but not least, Mbak. Apa ya pesan yang pengen disampaikan ke teman motion, ke Sobat Medio nih?
sebaiknya mungkin ya itu tadi mungkin sebenarnya yang saya concern kalau misalnya kita memulai sesuatu mulailah dengan serius belajar gitu kan, jangan sampai karena kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, terus malah dicemplungin masuk ke situ gitu kan, padahal kita nggak ngerti itu apa. Ya, jangan greedy gitu kan, be smart investor ya. Benar, be smart investor, jangan greedy ya. Karena kalau ada ngomongin greedy itu kayak jadi salah satu sifat yang lekat banget sama anak muda zaman sekarang. Itu dia, teman Motion dan juga sobat media nih ngobrol-ngobrol barengan sama Mbak Jum tentang investasi saham dan juga emas. Mbak Jum, thank you so much atas waktunya hari ini. Insight yang menarik banget buat kita pastinya, Mbak. Oke. Terima kasih banyak, Mas. Thank you banget Mbak Jum dan juga teman Motion. Terima kasih banyak dan jangan lupa juga untuk follow @medio by KG Media dan @motion975fm @kontannews untuk kalau kamu pengen nyari sesuatu insight menarik dan lain-lain ya. Boleh juga kok untuk kirimin saran ke email podcast@kgmedia.id dan jangan lupa ya untuk terus dengerin podcast Cuan di Spotify untuk dapetin inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, atau aktivitas finansial lainnya. Mbak Jum pamit, Adi juga pamit, teman Motion. See you on the next episode. Bye-bye.